Dalam episode sebelumnya, upaya tim peneliti untuk melestarikan warisan nenek moyang disambut dengan medan yang sulit. Dua hal yang menjadi tujuan, yaitu melakukan konservasi gambar cadas sekaligus memecahkan teka-teki yang ditorehkan oleh nenek moyang prasejarah. Gambar cadas yang sudah berusia ribuan tahun ini adalah bagian dari sedikitnya 2.658 gambar cadas yang ada di kawasan Kars Sangkulirang, Mangkalihat. Gambar cadas ini tersebar di 48 titik gua dengan ragam jenis gambar, namun sebagian besar berupa cap tangan. Akankah terjawab siapa nenek moyang Sangkulirang? Penelitian masih berlangsung di Gua Tewet. Matahari semakin tinggi sehingga cahaya lebih mudah masuk ke dalam gua. Torehan nenek moyang kita lebih jelas terlihat. Di bagian yang lebih gelap, lukisan mereka terpelihara alami. Tetapi semakin terang, banyak pula yang sudah pudar. Ancaman terbesar bagi kelestarian lukisan-lukisan ini adalah perubahan ekosistem. Tangan kita juga menyumbang banyak untuk perubahan ekosistem di hutan lebat Kalimantan. Seorang peneliti dari Balai Konservasi Borobudur, Muhammad Habibi, yang baru pertama kali datang ke Gua Tewet, kemudian membuat kesimpulan sementara tentang kondisi gua. Mungkin yang bisa diberikan adalah untuk mengatasi problem masalah rembesan air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengupayakan pembersihan dari mikroorganismenya seperti alge, lumut, dan lichen. Itu memang arahnya untuk warisan dunia. Risikonya adalah harus selalu ada monitoring, terutama monitoring lingkungan. Akses yang sulit menuju Gua Tewet menguntungkan sekaligus merugikan. Jika mudah, ancaman paling nyata adalah vandalisme. Tetapi karena aksesnya sulit, hampir tidak ada orang yang singgah ke sini. Dikatakan sulit karena tenaga juru pelihara terbatas, sehingga lukisan-lukisan ini jarang ditengok. Pegunungan Kars Sangkulirang Mangkalihat yang berada di Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Kalimantan Timur, masuk dalam daftar tentatif warisan dunia versi UNESCO. Penelitian ini salah satunya untuk mendukung agar cagar budaya di Sangkulirang Mangkalihat bisa terekam mata dunia dan menjadi salah satu bagian dari warisannya lewat jalan konservasi. Untuknya tahun 2012 sendiri itu Gubernur Kalimantan Timur sudah mengeluarkan Pergub nomor 67 tahun 2016, itu isinya melindungi semua kawasan Kars yang ada di Sangkulirang Mangkalihat. Peraturan ini adalah instrumen penting untuk melindungi ekosistem di kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat yang tersisa, yakni 307.000 hektar dari luas awal 1,8 juta hektar karena terkepung perusahaan tambang, dan sekitar 40.000 hektar memenuhi kriteria warisan dunia. Langkah konservasi tidaklah mudah, seperti yang terjadi di situs Kars Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Gagal menjadi warisan dunia karena terkepung tambang,
padahal UNESCO mengakuinya sebagai situs gambar cadas tertua di dunia. Seorang peneliti dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, Rustan Lebe, melakukan perbandingan pengamatan antara lukisan yang ia teliti di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Dari sisi geografis, secara geologis antara Sulawesi bagian selatan dengan Kalimantan bagian timur itu adalah bisa dikatakan sebagai batas antara Wallacea dengan Sunda, lempeng Sunda. Secara geologis dan geografis yaitu mereka saling berdekatan keduanya. Yang kedua ya sama lingkungannya sama lingkungan kars. Yang ketiga barangkali kalau dari sisi tipologi lukisannya perbedaannya sangat sedikit. Mungkin lebih bukan pada tipenya tapi varian-varian misalnya cap tangan di Sulawesi Selatan itu pada umumnya dia tidak ada semacam tato begitu. Kalau di sini kan itu umum ditemukan bahwa dalam handprint itu ada kayak variasi-variasi yang menyerupai tato itu. Kalau di Sulawesi Selatan enggak ada. Tersimpan selama ribuan tahun, karya nenek moyang di Pegunungan Kars ini sedang dalam ancaman. Meskipun jadi satu-satunya lukisan tangan yang memiliki motif di dalamnya dan bisa jadi merupakan satu-satunya di dunia, penelitian di Gua Tewet bukan satu-satunya dalam tahap pendataan konservasi di Pegunungan Kars Sangkulira Mangkalihat. Tim peneliti juga turun ke titik lain. Selain Gunung Gergaji, 3 penelitian lainnya bertempat di Batu Tutunambo, Batu Nyere, dan Batu Pengadan. Ini merupakan gugus kars berbentuk kerucut. Jika kita lihat lebih dekat lagi, tutupan vegetasi tidak rapat. Inilah ancaman nyata. Tumbuhan paku-pakuan mendominasi. Ini yang jadi buah pikiran awal untuk menimbang jika diperlukan penataan ulang ekosistem. Bulan purnama menerangi sisi gelap hutan. Seluruh hasil pengamatan tim peneliti dikumpulkan dalam tahap evaluasi awal. Pos Tewet tempat para peneliti singgah dan bermalam sebelum paginya pergi ke situs-situs yang tersebar. Usai meneliti di Gua Tewet pada hari pertama, salah satu fakta yang ditemukan tim peneliti adalah keterancaman lukisan oleh ekosistem yang baru terbentuk 20 tahun terakhir. Ada rembesan-rembesan air, terus karena rembesan air itu tumbuh lumut, terus ada alge, ada sarang-sarang hewan kayak ada yang bilang sarang tawon, ada yang bilang itu sarang rayap, ada yang bilang sarang semut, terus sarang burung juga ada. Itu biasanya sih di cekungan lubang-lubang dinding. Itu sih mungkin ada tumbuhan paku-pakuan yang hampir sama dekatnya dengan lumut. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Gua Tewet perlu dilindungi dari ancaman ekosistem baru. Evaluasi penelitian awal juga menghasilkan buah pikiran sementara atas keberlangsungan situs. Untuk rekomendasi jangka panjang mungkin sementara ini memperbaiki ekosistem yang ada. Karena dari hasil yang dilihat kemarin untuk sementara kelembapan pada waktu kita mengambil data itu sangat tinggi. Itu antara 85 sampai 90%. Nah disitulah mungkin terjadinya adanya suatu fluktuasi suhu.
yang nanti dapat menyebabkan exfoliation, istilahnya ada pengelupasan batu. Jadi untuk jangka panjang mungkin bisa untuk memperbaiki ekosistem yang ada, kemudian menata ulang vegetasi di Gua Tewet tersebut. Jadi misalkan menutup di salah satu pintu gua seperti itu, sehingga paparan angin itu tidak langsung mengenai lukisan dinding gua. Evaluasi masih berlanjut untuk perencanaan ke situs berikutnya esok hari. Gua Tewet memiliki kesan bagi Muhammad Habibie yang baru pertama kali melihat lukisan leluhur di Gua Tewet. Pagi ini di Pos Tewet, tim terbagi menjadi dua. Yang satu masih mengumpulkan data di Gua Tewet, sementara yang lain menuju Gua Karim. Lokasi situs jika dilihat dari atas sini berdekatan dengan sungai, akses masuk ke jalur Gua Karim. Tetapi jika menyusurinya, butuh tenaga lebih karena jalur menuju Gua Karim memiliki kemiringan rata-rata 60 derajat. Bahkan, untuk bisa tetap berada pada jalur yang tepat, sesekali harus merangkak naik karena kehabisan tenaga. Jalur menuju Gua Karim masih gelap. Matahari masih tertutup punggung bukit. Cahaya matahari masih masuk, namun tidak banyak karena hutan terhitung rapat. Udara di sekitarnya lembab, ditambah hujan lebat baru saja turun kemarin. Bahkan langkah kaki sangat sulit menggigit tanah. Untung saja banyak cabang pohon yang tersedia sebagai pegangan. Pohon juga melindungi kami untuk menepis batu yang sesekali jatuh dan meluncur cepat ke bawah. Tidak seperti Gua Tewet, lokasi Gua Karim sedikit lebih mudah dijangkau karena tidak ada tebing vertikal. Sudah sampai di Gua Karim. Kalau tadi trekking dari bawah atau di Pos Tewet, ketinggian ini sekitar 172 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya lokasinya dekat dengan Gua Tewet tetapi memiliki jalur yang berbeda. Penelitian masih dilakukan sebagai tahap untuk konservasi lukisan di dalam gua di sekitar Kars di Kalimantan Timur. Cahaya matahari sudah sampai di Gua Karim, sehingga teriknya mengeringkan keringat yang mengucur. Orang menyebut Gua Karim sebagai liang karena tidak gelap seperti gua. Di dalam sini, terdapat lukisan lain yang berbeda dari Gua Tewet. Identifikasi awal menyebutkan bahwa apa yang dilukis nenek moyang kita merupakan gambaran cara hidup mereka beribu-ribu tahun lampau. Kita di Gua Karim. Sebenarnya apa yang bisa membedakan antara kedua gua tersebut? Kalau saya sendiri melihatnya, kalau di Tewet itu tertutup, di sini agak sedikit terbuka. Bisa dijelaskan, Pak? Kalau seperti ini dia sebut liang saja. Jadi semacam ceruk begitu. Nah, sama antara Tewet dan Karim ini bentuknya yang terang begini. Jadi sebenarnya tipenya sama dan lokasinya juga lebih kurang berdekatan ya. Dan arah hadapnya juga hampir sama, yaitu arah ke barat begitu. Dan terlihat bahwa gambarnya yang agak berbeda karakteristiknya. Kalau di Tewet kemarin lebih banyak menggambarkan telapak tangan ya, lalu dengan variasinya yang khas di Kalimantan. Di sini ada beberapa ditemukan gambar telapak tangan hanya di bagian bawah gua sini, dan itu kelihatannya sudah hampir rusak. Hewan tadi menjadi sumber protein juga. Ancaman kerusakan juga menyelimuti lukisan di Gua Karim. Sepintas jika kita melihat salah satu sisi dinding Gua Karim, warna merah yang memudar seperti bagian dari warna Kars. Tetapi kenyataannya tidak. Ini merupakan torehan leluhur yang tersisa, dan jika tidak ada tindakan, dalam paparan waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang, lukisan ini akan hilang. Dan yang menarik di sini adalah di satu gua lubang di sini adalah ditemukan yang menggambarkan kekhasan tempat yang ditemukan oleh masyarakat, artinya pencaharian mereka pada masa mungkin itu sumber makanan. Misalnya
digambarkan adanya madu ya. Ini khas ya di pedalaman. Endemik di sini kami, berarti. itu ada madu, digambarkan pohon besar, lalu ada sarang-sarang tawon madu itu ada sekitar 12 yang saya hitung tadi, ada yang besar dan yang kecil. Itu satu pohon yang banyak sekali madu sarang-sarang lebah. Dan yang menarik juga di Gua Karim ini adalah ada satu gambar binatang endemiknya, yaitu tapir. Itu jelas kelihatan beda, terutama di moncongnya. Kalau moncong tapir itu seperti binatang seolah-olah seperti babi juga atau anoa, tapi di mukanya itu ada, kalau gajah itu belalainya panjang, dia pendek sekali. Kita menjadi saksi melihat lebih dekat pola hidup leluhur lewat torehan khasnya beribu tahun lalu. Lukisan sarang lebah yang berhasil teridentifikasi karena kondisinya lebih baik dibanding lukisan lainnya menandakan bahwa mereka yang hidup ribuan tahun lalu sudah bisa memanfaatkan sarang lebah. Lukisan anoa yang menjadi hewan endemik kala itu jadi salah satu sumber pangan. Matahari mulai nampak menuju ke barat. Apakah arah matahari juga jadi alasan para leluhur untuk menetap? Kalau ini sama-sama ke arah barat, ada kaitannya nggak sih Pak? Hipotesa sementara misal. Tewet dan Karim semua menghadap ke barat. Tapi ada juga gua-gua juga yang menghadap ke arah lain. Itu masalah pemilihan mereka. Tapi yang penting tempat yang mereka pilih itu adalah nyaman. Pertama aman dari binatang buas. Kalau kita masa lalu itu kan tidak ada pengamanan, binatang buas mungkin banyak. Tempat yang ini aman untuk mereka, itu yang pertama. Lalu dekat sumber makanan, ya hewan buruan mungkin ada di sekitar ini, seperti digambarkan mungkin tapir, lalu ada madu gitu, dan ikan misalnya kalau ada sungai. Lalu juga yang persyaratan mereka untuk hunian itu adalah tempatnya itu tidak lembab tapi kering gitu, sehingga dia nyaman untuk tinggal di situ. Matahari memancar terang di Gua Karim. Di gua ini ada ceruk dalam kars yang digunakan para leluhur untuk bermukim. Ceruk ini seolah menyimpan teka-teki untuk bersama-sama dikaji. Di tengah gugus kars gergaji, hamparan rumput hijau kembali tumbuh menyelimuti kars meski masih menyisakan celah usai kebakaran hebat 20 tahun lalu. Inilah hasil golak bumi jutaan tahun lalu yang mengangkat dasar laut hingga menjadi dataran Sunda dan mengkultuskan Pulau Kalimantan seperti saat ini. Teka-teki yang dibuat oleh leluhur kita bagaikan mahakarya atau identitas simbol kehidupan mereka. Entah niatnya untuk berbagi dengan generasi penerusnya, ataukah hanya pengisi waktu luang usai berburu anoa. Teka-teki ini setelah melewati zaman es begitu berartinya bagi kehidupan kita sekarang. Apakah mereka seniman pada masanya? Ada beberapa metode yang saya sempat baca, tapi kalau berdasarkan pengamatan Mbak Cecep sendiri seperti apa? Kalau tangan seperti yang di Tewet itu menggambarkan cara membuatnya adalah tangan itu direntangkan di dinding gua lalu disemprotkan. Menggunakan apa, Pak? Bisa menggunakan cairan yang ada di mulut, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu cairan-cairannya melalui pipa. Pipa itu bentuknya bisa itu bambu atau tulang, hingga disemprotkan begitu. Sekitar tangan itu akan jadi warna, jadi kelihatan ada cap tangannya. Itu yang disebut negative hand stencil. Ada juga yang tangan itu dengan
positive hand stencil. Positive hand stencil itu telapak tangannya dikasih warna, lalu ditempelkan ke dinding luarnya. Nah, kalau gambar-gambar yang ada tadi seperti tapir, itu dilukis, bukan disemprot. Ada medianya atau cuma pakai tangan? Jadi bahannya tetap sama, hanya dia menggunakan alat. Alat itu semacam kuas. Ya, apakah itu dari kayu atau rotan, atau yang seperti yang bisa dia bikin buat melukis. Lewat media pembuatan lukisan, kita juga mengenal bahwa ada pesan yang ingin disampaikan oleh leluhur kita. Pesan bahwa mereka hidup berburu dan tinggal di dalam gua, atau menyebutkan identitas mereka sebagai suatu komunitas yang tertoreh dalam bentuk cap tangan. Sebagian bermotif di dalamnya, namun sebagian tidak. Pesan leluhur ini pun akan kandas sebentar lagi. Pak, kalau dilihat dari kondisi lukisan di Gua Karim ini seperti apa, Pak? Sama juga sebenarnya dengan yang ada di gua-gua lain, Sulawesi, Kalimantan. Itu ancaman dari lingkungan itu lebih besar dibanding ancaman dari manusia ya. Walaupun ujung-ujungnya faktor manusia juga yang mempengaruhi. Misalnya pembukaan hutan. Pembukaan hutan itu akan menyebabkan terganggunya ekosistem lingkungannya. Apalagi di sini pernah terjadi kebakaran hutan lebat yang tahun hebat 97 lalu. Itu pasti mengganggu vegetasi yang ada di sini. Kalau kita lihat sekarang adanya putih-putih di sekitar dinding-dinding ini itu menunjukkan resapan air ketika hujan itu sehingga membasahi semua permukaan itu. Nah, kapur itu, lelehan kapur membasahi itu lama-lama akan menutupi lukisan-lukisan itu. Selain menutupi, kadang-kadang juga ketika waktu kering, masa kering, itu akan lapisan kapurnya mengelotok. Dan lukisan-lukisan yang ada di sini akan hilang semua. Selain tertutup bisa menutupi dan juga bisa mengelotok gitu ya. Itu yang menyebabkan sekarang gambar-gambar ini banyak yang hilang. Pesan dari leluhur di belahan dunia lain sudah terdaftar dalam UNESCO, warisan leluhur untuk dunia. Sementara Indonesia sedang berpacu terhadap waktu untuk melindungi lukisan leluhur dari kepunahannya. Ini dilakukan agar jejak gambar cadas itu tidak lapuk seiring rusaknya alam raya. Sehingga kelak generasi mendatang masih bisa menangkap pesan leluhur lewat lukisan itu. Warisan leluhur ini tidak lagi milik benua etam, melainkan milik dunia. Saat ini, kawasan Kars Sangkulira Mangkalihat menyediakan air bagi 5 sungai utama. Lebih dari 100.000 jiwa memanfaatkan airnya. Belum lagi makhluk bumi lain yang juga bergantung pada ekosistem kawasan Kars. Leluhur kita yang hidup ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun lalu seakan ingin berpesan untuk menjaga kawasan Kars dari tangan-tangan manusia yang akan mengeruk isi perut gembul Kars berupa gamping dan kapur sebagai bahan baku semen. Pesan itu terjaga oleh alam yang juga sedang terseok-seok bernegosiasi dengan manusia agar diberikan ruang sebagai paru-paru dunia.